Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan gua sekarang kedatangan sebuah kartu grafis ya atau VGA card, dan kali ini gua kedatangan GeForce RTX 3060 Ti, yaitu kelas terendah saat ini untuk GeForce RTX 30 series, dan ini bisa dibilang masuk ke kelas menengah ke atas lah atau entry level high end bisa dibilang. Dan yang kedatangan di gua ini adalah dari Palit, yaitu Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita kenalan dulu dengan GeForce RTX 3060 Ti itu seperti apa. Jadi, untuk RTX 3060 Ti ini dia masih menggunakan arsitektur yang sama, yaitu arsitektur Ampere 8 nanometer yang memiliki dua kali throughput dari RTX generasi sebelumnya, yaitu Nvidia Turing. Dengan adanya dua kali throughput ini juga itu memungkinkan untuk mendapatkan dua kali performance di bagian ray tracing dan juga dua kali perhitungan untuk di bagian CUDA core-nya. Jadi perhitungan CUDA core-nya jumlahnya itu memang lebih banyak daripada di seri GeForce yang sebelumnya karena perhitungannya memang berbeda. Dan yang pasti arsitektur Ampere ini juga memiliki yang namanya SM unit, dan di dalam SM unit itu terdapat yang namanya RT-Core dan juga Tensor Core. RT-Core itu bekerja untuk mengerjakan real-time ray tracing, sementara Tensor Core itu bekerja untuk proses kalkulasi untuk AI lah bisa dibilang. Dan untuk RTX 3060 Ti itu jumlah SM unitnya ada 38, jadi ini paling kecil daripada 3070, 3080 atau 3090. Dan untuk CUDA core-nya sendiri itu ada di angka 4864 dengan 152 Tensor Core. Dengan konfigurasi seperti ini, Nvidia mengklaim bahwa RTX 3060 Ti mampu menyaingi RTX 2080 Super. Untuk fitur eksklusifnya di Nvidia RTX ini masih sama seperti seri-seri yang lain ya, ada DLSS yaitu Deep Learning Super Sampling, sehingga game kalian itu bisa dirender dengan resolusi yang lebih rendah dan kalian bisa bermain dengan resolusi yang lebih tinggi. Jadi di upscale, tapi habis itu gambarnya diperbaiki dengan AI. AI juga fungsinya bukan cuma untuk itu aja, tapi bisa juga untuk Nvidia Broadcast, juga udah mendukung yang namanya Nvidia Reflex. Nvidia Reflex dapat mengoverdrive sistem latency yang akan di output ke monitor. Jika kalian sempat ngeliat reviewer luar ngetes sebuah monitor dan mereka bilang response time-nya itu bisa puluhan milisecond, itu karena sebenarnya yang dites adalah sistem latency. Jadi emang kurang relevan jika bilang itu adalah tes latency monitor. Karena latency yang terjadi ini ada mulai dari peripheral keyboard atau mouse kalian, CPU, render queue, GPU, hingga output ke monitor. Jadi bayangin aja nih ya, emang ada proses yang ternyata cukup panjang lah gitu. Semua hampir nggak terasa karena hitungannya ya cuma milisecond aja. Nvidia Reflex memungkinkan untuk tweak beberapa proses tersebut supaya jadi jalan pintas dengan cara men-skip proses render queue-nya tadi. Lalu CPU GPU bekerja bersamaan untuk render menuju monitor. Nah, Nvidia Reflex sendiri baru mendukung beberapa game aja seperti Apex Legends, COD Warzone, Destiny 2, Fortnite, dan Valorant. Untuk beberapa game seperti Fortnite, COD Warzone, atau Valorant, Nvidia Reflex bisa diaktifkan melalui grafik setting pada game. Tapi kalian dapat mengenforce ultra low latency ini pada Nvidia Control Panel. Lalu masuk ke Manage 3D Settings dan ubah low latency mode-nya ke ultra. Maka GPU akan mengoverdrive untuk meminimalisir render queue. Nah, Nvidia Reflex ini akan sangat terasa perbedaannya jika kalian udah terbiasa dengan scene kompetitif. Seperti pada Apex Legends ini, atau mungkin Fortnite, Valorant, dan game esports title lainnya lah. Jadi emang akan sulit untuk menjelaskan experience-nya seperti apa. Sama seperti halnya jika kalian udah terbiasa melihat monitor refresh rate tinggi, lalu balik lagi ke standar refresh rate. Itu bakalan terasa banget bedanya. Begitu halnya dengan response time yang ada di Nvidia Reflex ini. Sebenarnya jika kalian menggunakan monitor G-Sync Ultimate dengan tools Reflex Analyzer, maka sistem latensinya bisa dideteksi untuk melihat perbandingan angkanya. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita bahas VGA card ini seperti apa. Lalu selanjutnya untuk desain dari Palit itu sendiri untuk RTX 3060 Ti Dual OC, ini sebenarnya desain yang cukup sederhana lah ya, bisa dibilang dengan dual fan-nya. Bentuknya juga nggak terlalu besar, dan belakangan ini gue lagi sering banget kedatangan VGA card yang bentuknya tuh beefy, diangkatnya berat. Kayak ini gue kedatangan berasanya nih VGA card jadi kayak enteng banget dan jadi berasanya kelihatannya kayak kecil banget. Padahal ini ukuran yang standar aja gitu kemarin-kemarin, dan gue akhirnya nemuin
Vega card yang ukurannya ramping kali ini, yang baru rilis ya, maksudnya bukan kelas-kelas yang kemarin-kemarin udah lama rilis. Tapi Nvidia tuh mengklaimkan bahwa performance-nya itu bisa ngelewatin RTX 2080 Super. Jadi kalau dengan VGA card yang ramping seperti ini desainnya, tapi bisa ngelewatin 2080 Super, tentu itu menjadi menarik banget menurut gua. Heat pipes dan heatsinknya juga di sini dibuat tipis ya, karena biar VGA cardnya juga nggak terlalu tebal, karena VGA cardnya ini cuma makan 2 slot aja. Dan kalau kalian perhatiin pas bagian mati, ini memang kesannya VGA cardnya kelihatan biasa aja gitu, apalagi ini covernya terbuat dari plastik gitu-gitu. Tapi sebenarnya VGA card ini kalau misalkan lagi nyala, itu lumayan rame bling-blingnya karena tersedia LED strip di bagian sampingnya yang lumayan panjang gitu LED stripnya, jadi nyala-nyalanya lumayan bersinar banget lah buat kalian yang memang suka dengan RGB. Tapi karena ini dari Palit, tentu softwarenya akan terpisah ya dan nggak bisa sinkron ke motherboard kalian. Lalu yang pasti untuk urusan estetik ya udah pasti itu selera masing-masing lah, kalian suka dengan desain seperti ini apa enggak. Cuma yang pasti untuk fan-nya ini, kedua fan-nya dia udah mendukung yang namanya 0 dB fan. Jadi kalau misalkan suhunya belum mencapai angka sekitar 50-an derajat, fan-nya nggak akan muter. Dan gua rasa kayaknya Palit cukup pede nih dengan GPU dari RTX 3060 Ti, cuma dikasih dual fan, heatsink yang nggak terlalu besar, tapi masih dikasih 0 dB fan. Atau mungkin jangan-jangan memang GPU dari RTX 3060 Ti-nya yang memang tipikalnya atau karakteristiknya itu adem. Nanti kita akan lihat hasil pengujiannya seperti apa. Lalu kalau di bagian I/O-nya itu terdapat 3 DisplayPort dan 1 HDMI 2.1. Nggak ada gimmick-gimmick berupa tombol-tombol atau USB Type-C di Vega card ini, jadi ini memang standar seperti bawaan dari Nvidia. Untuk speknya sendiri di atas kertas itu memiliki clock speed yang sama seperti Founders Edition ya. Jadi gue pribadi agak bingung kenapa Palit ngasih nama Dual OC di sini, sementara Vega cardnya belum pre-overclock. VRAM menggunakan GDDR6 dengan kapasitas 8 GB, menggunakan 1x8 pin PCIe konektor aja, dan recommend power supply-nya itu ada di angka 550 Watt. GeForce RTX 3060 Ti akan optimal berjalan pada PCIe Gen 4 yang berarti untuk saat ini baru ada di platform Ryzen 3000 series dan 5000 series. Tapi tetap bisa digunakan pada PCIe Gen 3 dengan catatan bandwidth yang akan sedikit lebih rendah. Untuk sistem pengujiannya, gue menggunakan Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC dengan CPU Ryzen 9 5900X, ROG Strix B550XE Gaming Wi-Fi, ID Cooling, Frostflow X360, G-Skill Trident Z Neo 2x8 GB DDR4 3600, NVMe SSD 2TB dengan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pengujian pertama untuk benchmark sintetik, yaitu di 3D Mark. Dan untuk 3D Mark Firestrike Ultra pada benchmark ini sepertinya gap performa 3060 Ti cenderung tipis dengan 3070 ya. Karena ini bedanya nggak sampai 20% gapnya. Pada 3D Mark Time Spy juga kurang lebih gapnya masih mirip. Dan kalau nggak salah, segini tuh skor mirip banget dengan skor 2080 Super. Sayangnya, gue nggak ada 2080 Super untuk bandingin langsung. Lalu untuk 3D Mark Pot Royal, dengan gap seperti ini harusnya Nvidia lagi-lagi nggak cuma ngomong doang ya. Siap-siap baper aja untuk pengguna RTX 2080 dan 2080 Super. Lalu selanjutnya saat di stress test dengan Firestrike Ultra, GPU masih bisa adem cukup baik ya sebenarnya. Suhu maksimum ada di angka 74 derajat, tapi boost clocknya di sini konstannya masih di bawah 1900 MHz. Ini bisa diwajarkan karena power limitnya emang kecil, serta coolingnya di sini ya sekedar cukup aja. Kalau untuk GPU power draw-nya saat di stress test, GPU ini memakan daya maksimum di angka 200 Watt. Pengujian game pertama yaitu adalah Cyberpunk 2077 dengan preset Ultra, RTX-nya Ultra dengan DLSS Quality. Game ini bisa dikategorikan game yang berat. Meski GPU ini setara 2080 Super, RTX 3060 Ti cuma sanggup mendapatkan rata-rata 55 fps aja di resolusi Full HD dengan setting rata kanan. Sebenarnya kalau scene-nya lagi agak sepi, itu bisa di atas 60 fps. Tapi ketika banyak NPC, banyak objek, itu bisa drop. Jadi perlu turunkan beberapa setting jika ingin mendapatkan frame rate yang konsisten. Pada resolusi 4K, sayangnya kita belum bisa nikmatin visual rata kanan. FPS sangat drop meski DLSS dihidupkan. Jadi kelas 3060 Ti rasanya cuma tepat untuk 1080p kalau mau setting rata kanan. Atau beberapa diturunin ke medium dengan DLSS performance kalau mau main di 1440p. Game selanjutnya adalah Death Stranding dengan preset Ultra. Game ini sih udah tutup mata lah ya. Menurut gua ini game yang gambarnya emang paling bagus tapi enteng.
Resolusi Full HD udah bisa sikat 170 fps, main resolusi 4K pun mau settingnya dimentokin kanan semua, 4K 60 fps udah gampang banget buat main game ini. Selanjutnya adalah Battlefield 5 dengan preset Ultra. Pada game ini ketika menggunakan ray tracing emang nampak mengalami penurunan. Pada 4K 60 fps bisa dikejar dengan menurunkan sedikit setting. Game selanjutnya adalah Metro Exodus dengan preset Extreme. Pada resolusi Full HD masih sangat rekomen jika ingin menggunakan ray tracing plus DLSS. Di sini bisa mendapatkan di atas 70 fps. Tapi pada resolusi 4K mungkin masih agak sulit. Dan kalau kalian nyaman untuk lock di 30 fps, ini masih bisa banget kalau emang mau setting rata kanan. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate. Untuk resolusi Full HD-nya itu mendapatkan rata-rata 115 fps. Semua game dengan resolusi Full HD ini udah nyaman dimainin, dan untuk game ini khususnya mau itu dari resolusi Full HD ataupun di resolusi 4K, ini performanya deket banget dengan RTX 3070 bahkan. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 5 dengan preset Ultra. Untuk game non ray tracing pada game ini performanya udah sangat aman. Untuk resolusi Full HD bahkan terkejar untuk 144 fps ke atas. Dan untuk 4K-nya kalian juga bisa dapat rata-rata 60 fps meski agak mepet. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan untuk palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC. Lebih tepatnya ini sebenarnya kesimpulan gua secara general untuk GeForce RTX 3060 Ti juga sih. Tapi kalau untuk palit sendiri, sebenarnya ya ini VGA card yang punya pricing yang cukup menarik ya. Bahkan hampir semua 3060 Ti kayaknya punya pricing yang cukup menarik. Karena untuk palit aja itu ada di angka 7,6 sampai dengan 7,9 juta untuk harga normalnya. Tapi kalaupun ada di harga 8 juta lebih sedikit aja, itu tetap masih lebih murah daripada kita beli 2080 Super. Dan memang kemampuannya ini 3060 Ti ramping, kecil, tapi kencang. Sementara kalau kita ngelihat 2080 Super itu semuanya beefy dan harganya semua brand kayaknya rata-rata ya di atas 10 juta gitu untuk 2080 Super. Tapi gue nggak bisa bilang 3060 Ti adalah GPU kelas menengah. Ini lebih tepat jadi entry level high end menurut gue. Itu berarti segmentasi pasar high end gaming GPU itu jadi ada banyak listnya. Tinggal tunggu aja kapan Nvidia akan munculin kelas tengahnya untuk menggantikan posisi RTX 2060 dan RTX 2070. Oke, kira-kira segitu pembahasan gua untuk GeForce RTX 3060 Ti. Sorry kalau misalkan pembahasan 3060 Ti gua agak telat karena emang gua nggak pegang untuk Founders Edition. Jadi cuma pegang yang custom card seperti ini aja. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.